Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Abdul Somad, dalam program bedah buku. Kali ini insya Allah di bulan Agustus tanggal 27 2021 kita akan memasuki bedah buku yang ke-17 di Kafa Institute. Nah, ini bukunya sudah datang. Sudah saya terima. Sudah saya terima bukunya dari Ibu Dr. Silvi A. Octavia, MPD, narasumber kita yang akan menjadi pemateri pada bedah buku ke-17. Bu Silvi ini alhamdulillah mempercayakan bukunya di bedah di Kafa Institute. Ini kali ketiga buku yang dibedah di Kafa Institute. Kali ini judulnya Profesionalisme Guru dalam Memahami Perkembangan Peserta Didik. Nah, kita akan unboxing bukunya. Sampulnya ini juga sama. Bukunya sudah datang. Profesionalisme Guru dalam Memahami Perkembangan Peserta Didik, karya Dr. Silvi Octavia. Nah, kita buka ya. Kita baca dulu belakangnya deh. Kita baca belakangnya ya. Nah, ada judul Profesionalisme Guru dalam Memahami Perkembangan Peserta Didik. Pendidikan merupakan wadah yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan dibutuhkan sosok yang mampu menjadi tumpuan proses pendidikan itu berlangsung. Sebagai tenaga profesional yang bertugas dalam mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, sosok guru dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Profesi guru dituntut memiliki kriteria dan syarat-syarat menjadi seorang guru. Selain syarat, profesi guru juga dituntut untuk memiliki peran sertanya dalam dunia pendidikan. Guru tidak hanya menyampaikan materi kepada peserta didik, namun menjadikan peserta didik belajar dengan adanya suatu perubahan setelah terjadinya proses pembelajaran. Guru menggali potensi yang ada dalam diri setiap peserta didik agar potensi mereka terberdayakan dengan baik. Beberapa peran guru adalah sebagai tenaga profesional, sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai pembimbing. Memahami karakter
karakter peserta didik dari mulai perbedaan kepribadian dan psikologi peserta didik tersebut. Mempunyai strategi dalam mengajar dan pendekatan guru terhadap peserta didiknya. Untuk melaksanakan perannya tersebut, guru harus profesional sebagai modal dasar dalam mengemban tugas dan kewajibannya. Profesionalisme yang berdasarkan keterbukaan dan kebijakan terhadap ide-ide pembaharuan itulah yang akan mampu melestarikan eksistensi sekolah atau madrasah. Oke, itu pengantar di cover belakang ya. Kita buka bukunya. Oke. Nah, ini cover depan. Kameranya nggak bagus. Nah, ini judulnya. Kemudian ini gambarnya. Nah, di dalamnya ada pembatas yang diberikan. Kemudian ini khusus buat saya dan buat ibu, buat peserta, para pencinta literasi, kalau mau beli langsung ke Bu Sylvie. Ada tanda tangannya. Kelihatan ya tanda tangannya? Mana? Nah. Oke. Cover, kemudian soft cover, profesional guru dalam memahami perkembangan peserta didik. Kemudian ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian judul dan pengarang dan penerbit. Penerbitnya dipublish. Glorify and develop the intellectual of human lives. Kemudian judul dan keterangan. Judulnya Profesional Guru dalam Memahami Perkembangan Peserta Didik. Sylvie A. Octavia, desain covernya Ruli Gunadi. Sumber cover mungkin ya. https://shutterstock.com, kemudian tata letak Gofur Dia Ayu, Provider Mira Mu'arifah. Ukuran bukunya 12.209 halaman, ukuran 15,5 kali 23 cm. ISBN ada ISBN-nya, cetakan pertama bulan Juli 2021, hak cipta 2021 pada penulis, isi di luar tanggung jawab percetakan. Penerbitan dipublish grup CV Budi Utama, anggota IKAPI. Kaliurang, Yogyakarta. Ini bisa di searching. Ya. Kemudian halaman 5 Romawi, kata pengantar dari penulis. Ya, kata pengantar penulis. Kemudian daftar isi. Daftar isi saya bacakan ya. Daftar isi, kata pengantar 5 Romawi, daftar isi 7 Romawi, daftar bagan 10, daftar gambar 11, daftar tabel 12, itu halamannya ya. Bab 1, profesionalisme guru. Terdiri dari 4 subjudul. Profesi, A. Profesi, B. Hak, tugas, dan tanggung jawab serta sikap profesional guru. C. Analisis guru profesional. D. Kompetensi profesional guru. Bab 2,
konsep motivasi, jenis, sumber, indikator, serta upaya peningkatan motivasi. Juga ada 4 subjudul. Pengertian motivasi, A. Pengertian motivasi, B. Jenis motivasi, C. Fungsi motivasi, D. Indikator motivasi belajar. Bab 3, keragaman dan kecakapan. Ini ada 7 subjudul. A. Pengertian keragaman dan kecakapan, B. Keragaman kecakapan setiap individu, C. Faktor yang mempengaruhi keragaman dalam kecakapan, D. Kecerdasan dalam kurung intelijensi dan gaya belajar, E. Bakat peserta didik, F. Kreativitas, G. Pendekatan memahami kecakapan. Kemudian bab 4, keragaman kepribadian. Ini ada 4 subjudul. Keragaman A. Keragaman kepribadian, B. Faktor yang mempengaruhi keragaman kepribadian peserta didik, C. Indikator keragaman kepribadian peserta didik, D. Pendekatan untuk memahami keragaman kepribadian. Kemudian bab 5, konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan. Ini ada 7 subjudul. A. Konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, B. Aspek perkembangan fisiologis dan motorik serta bahasa dan kognitif, C. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, D. Fase-fase perkembangan, E. Perkembangan sosial, afektif, moral, dan kepribadian, F. Permasalahan perkembangan, G. Implikasi perkembangan peserta didik terhadap pendidikan. Kemudian bab 6, perkembangan remaja dan masalah kenakalan remaja. A. Pengertian perkembangan pribadi remaja, B. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja, C. Tugas-tugas perkembangan dalam masa remaja, D. Masalah-masalah pada masa remaja, E. Upaya mencegah kenakalan remaja. Bab 6 ada 5 subjudul ya. Kemudian bab 7 ini ada 4 subjudul. Bab 7, konsep dasar belajar mengajar dan karakteristik perilaku hasil belajar. Ada 4 subjudul. A. Pengertian belajar dan pembelajaran, B. Motivasi belajar dan faktor yang mempengaruhi, C. Indikator hasil belajar, D. Upaya meningkatkan motivasi belajar. Bab 8, konsep taksonomi perilaku kaitannya dengan tujuan pembelajaran sesuai kurikulum 2013. Ini ada 3 subjudul. A. Konsep taksonomi perilaku, B. Klasifikasi taksonomi perilaku, dan C. Tujuan pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian daftar pustaka dan ditutup dengan daftar riwayat hidup. Ada 209 halaman judulnya ya. Kemudian saya bacakan daftar riwayat hidupnya. Dr. Sylvie Aviatresna Octavia, MPD. Lahir di Ciamis pada tanggal 4 Oktober 1979. Merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, pasangan dari Bapak Tarlan Suhanda Putra dan Ibu Entin Sutini. Penulis adalah istri dari Bapak Insinyur Kadarsa MSI Deep Engineering. Dari hasil pernikahannya dikaruniai 2 orang anak, yakni Mutiara Putri Kadivi Munggarana dan Mesal
Makayasa Kadarsah. Penulis tinggal di lingkungan Kertahayu, Sindang Rasa, Ciamis. Pendidikan yang telah ditempuh antara lain Sekolah Dasar Galuh 3 Ciamis lulus tahun 1992, SMPN 2 Ciamis lulus tahun 1995, Seman 3 Ciamis lulus tahun 1998. Pada tahun 2000, penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Ahmad Dahlan. Jurusan bimbingan konseling lulus pada bulan April 2004. Kemudian melanjutkan 2012 penulis melanjutkan pendidikan S2 di program Pasca Sarjana Universitas Galuh, program studi administrasi pendidikan, lulus tahun 2013. Tahun 2014 penulis melanjutkan program doktoral di Universitas Islam Nusantara Bandung, program studi manajemen pendidikan, lulus 2017. Pengalaman kerja sebagai guru bimbingan konseling di SMK Negeri 1 Ciamis tahun 2004 sampai 2005. Sebagai guru bimbingan konseling di MTSN Negeri 1 Ciamis tahun 2005 sampai 2017. Tahun 2017 sampai sekarang sebagai pengawas madrasah di Kementerian Agama. Pengalaman organisasi aktif sebagai Ketua Dokter Kecil di SDN 3 Galuh Ciamis tahun 1991-1992. Kemudian Wakil Ketua OSIS SMP 2 Ciamis tahun 1993-1994. Kemudian di bidang pramuka sebagai Pradana SMA 3 Ciamis tahun 1996-1997. Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang Kuarcap DKC Kabupaten Ciamis tahun 1997-1998. Saat kuliah aktif sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2001 sampai 2002. Kemudian Ketua Racana Pramuka Nihaja Ahmad Dahlan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2002-2003. Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2003-2004. Kemudian sebagai Menteri Keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 2003-2004. Penulis juga aktif di Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa IKPM Galuh Raya Ciamis Yogyakarta dari tahun 2001 sampai 2002 sebagai Koordinator Seni Budaya dan Keluarga Pelajar Mahasiswa Jawa Barat Yogyakarta tahun 2002-2004 sebagai sekretaris. Kemudian sejak 2007 sampai 2017 aktif di Musyawarah Guru Bimbingan Konseling MGBK Kabupaten Ciamis sebagai Ketua MGBK KKM MTSN 1 Ciamis dan Ketua MGBK di Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Tahun 2017 hingga sekarang penulis aktif sebagai Pembina Guru Bimbingan Konseling di Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Buku yang pernah diterbitkan Sikap dan Kinerja Guru Profesional tahun 2019, Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling tahun 2019, Manajemen Sekolah Madrasah Adiwiyata 2020 bersama tim, Motivasi Belajar dalam Perkembangan Remaja 2020, Model-model Pembelajaran 2020, Novel Melati Catatan Katakburi 2020, Etika Profesi Guru 2020. Nah, yang pernah ada sebelum terakhir. Channel YouTube pribadi penulis Silvi Apiatresna Octavia. Nah, buku yang pernah dibedah di Kava Institute antara lain Etika Profesi Guru, kemudian Implementasi Manajemen Bimbingan Konseling,
Dan yang terakhir yang ini, profesionalisme guru dalam memahami perkembangan peserta didik. Nah, itu yang sudah saya bacakan. Nanti Bapak Ibu silakan diperdalam lagi bukunya. Ya, saya tidak membahas isinya karena memang baru tiba juga dan baru saya terima. Gitu. Nanti isinya kita bahas di bedah buku ke-17 yang insya Allah akan kita laksanakan hari Jumat jam 4 sore. Jam 4 sore selesai di Zoom ya, di Zoom. Kemudian password ID-nya sudah saya share di Facebook Kava Institute. Kemudian kalau mau lebih lanjut mengetahui perkembangan bedah buku, silakan buka juga channel YouTube Kava Institute. Saya kira itu. Bapak Ibu para pencinta literasi, sampai ketemu Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Jamnya jam 4, itu meeting ID-nya 518 passcode-nya BB17. Itu ada di backdrop yang di belakang saya. Mudah-mudahan kita semua sehat, selamat dari COVID-19, tetap bisa tegar menghadapi pandemi ini yang belum tahu kapan akan berakhir. Yang jelas kita tetap berusaha menjaga dan disiplin prokes 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menghindari kerumunan, menjaga jarak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai ketemu dan sampai berjumpa lagi di bedah buku Kava Institute. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.